Pada malam yang tenang di selatan Israel, suasana di pangkalan militer elit tampak seperti biasa. Langit cerah, pasukan menjalani latihan rutin, dan radar pertahanan udara menyapu wilayah sekitarnya dalam sunyi. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada ancaman yang terdeteksi. Para personel unit Yahalom, pasukan elit yang menjadi kebanggaan militer Israel, sedang fokus pada simulasi pembongkaran terowongan bawah tanah, bagian dari rutinitas mereka yang syarat kerahasiaan. Namun dalam hitungan menit, rutinitas itu berubah menjadi tragedi nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yaman, negara kecil yang selama ini lebih dikenal karena konflik internal dan bencana kemanusiaan, tiba-tiba melepaskan puluhan rudal balistik jarak jauh ke arah pangkalan tersebut. Target mereka jelas, markas unit Yahalom. Unit Yahalom adalah bagian dari Komando Teknik Tempur Israel. Mereka tidak sekadar pasukan khusus, tetapi para spesialis operasi berisiko tinggi, penjinakan bom improvisasi, penggalian dan penghancuran terowongan musuh, infiltrasi medan tertutup, serta operasi sabotase strategis. Mereka dilatih bertahun-tahun, menggunakan peralatan tercanggih, dan dikerahkan hanya untuk misi-misi dengan nilai tinggi dan kemungkinan kembali hidup rendah. Tidak banyak publikasi tentang mereka. Nama-nama personelnya dirahasiakan, keberadaannya disembunyikan dari dokumen publik. Namun, reputasi mereka menggema dalam lingkaran militer internasional. Maka, kehancuran unit Yahalom bukan sekadar kerugian operasional. Ia adalah pembantaian terhadap lambang kekuatan senyap Israel. Rudal-rudal datang tanpa tanda. Tidak ada alarm, tidak ada deteksi awal, tidak ada waktu untuk berlindung. Iron Dome, sistem pertahanan udara tercanggih Israel, tidak merespons. Entah karena gangguan jamming elektronik, kesalahan sistemik, atau serangan siber mendadak. Beberapa rudal menghantam pusat komando komunikasi. Sisanya menyasar bangunan istirahat pasukan dan gudang amunisi. Ledakan berantai terdengar hingga radius 10 km. Warga sipil di desa-desa sekitar panik. Banyak yang mengira itu adalah serangan nuklir atau awal dari Perang Dunia Ketiga. Langit malam berubah menjadi oranye, udara dipenuhi bau logam, daging terbakar, dan debu semen. Dalam waktu kurang dari 5 menit, pangkalan unit Yahalom rata dengan tanah. Sekitar 8.000 prajurit tewas seketika. Banyak yang tak tersisa wujudnya, hanya serpian-serpian logam dan darah di atas puing. Tim evakuasi militer yang tiba di lokasi menghadapi kenyataan tragis. Tidak ada mayat utuh untuk ditandu. Mereka datang bukan membawa kantong jenazah, tetapi sekop dan plastik kiloan. Para tenaga medis tidak hanya kewalahan secara fisik, tetapi juga mental. Banyak dari mereka mengalami muntah mendadak, kehilangan kesadaran, dan syok akibat pemandangan yang mereka saksikan. Bangkai kendaraan militer tersebar, bangunan hangus, dan senjata berserakan, seperti peninggalan medan perang kuno. Tidak ada satupun bentuk komunikasi yang masih hidup. Sinyal radio mati, satelit tidak merespons. Pangkalan ini benar-benar terputus dari dunia, seolah dihapus dari peta. Di antara ribuan korban, beberapa personel selamat dengan luka ringan. Namun, kondisi mental mereka lebih buruk dari yang terlihat. Laporan medis menyebutkan adanya gangguan stres pasca trauma akut. Seorang sersan dilaporkan hanya bisa mengulang kata-kata, semua hilang, terus-menerus. Seolah pikirannya tersangkut dalam momen kehancuran. Kehilangan mendadak pasukan elit ini juga memicu ketegangan internal di tubuh militer Israel. Unit-unit lain yang biasa bekerja berdampingan dengan Yahalom kini dilanda kecemasan. Tidak ada satuan lain yang memiliki keahlian seperti mereka. Operasi-operasi khusus harus dihentikan. Beberapa misi penyusupan di Gaza, Lebanon, dan Suriah mendadak dibatalkan, meninggalkan celah besar
dalam strategi pertahanan Israel. Ketika informasi tentang tragedi ini bocor ke publik, tekanan politik meningkat drastis. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi badai kritik. Oposisi menyebutnya sebagai kegagalan pertahanan paling fatal dalam sejarah negara. Demonstrasi mulai merebak di Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa. Spanduk-spanduk bertuliskan, kalau elit saja bisa habis, apalagi kamu, menjadi simbol kemarahan rakyat. Rapat darurat militer digelar secara tertutup, namun sumber internal menyebutkan bahwa suasana ruang rapat lebih menyerupai ruang duka. Kepala staf militer dilaporkan gemetar saat memberikan laporan, wajahnya pucat dan kata-katanya tersendat. Mereka tahu, kehilangan Yahalom bukan sekedar kehilangan pasukan. Ini adalah kehancuran fondasi sistem operasi taktis Israel. Media internasional mulai menyoroti kejadian ini. Analis militer menyebut serangan Yaman sebagai strike of the century. Negara dengan konflik internal dan sanksi ekonomi ternyata mampu melumpuhkan pertahanan lapis baja negara yang didukung teknologi militer paling modern. Israel, yang selama ini dianggap dominan di kawasan Timur Tengah, kini harus menerima kenyataan bahwa dominasi itu bisa dihancurkan bukan oleh negara adidaya, melainkan oleh negeri kecil dengan tekad besar. Kekhawatiran mulai merebak. Apakah ini awal dari era baru peperangan asimetris, di mana teknologi canggih bisa dikalahkan oleh taktik kejutan dan serangan konvensional yang dirancang dengan cerdas? Selama bertahun-tahun, Yaman dianggap tidak relevan dalam peta kekuatan militer dunia. Negara ini dikenal karena konflik sipil, kelaparan, serta keterpurukan ekonomi akibat blokade dan perang berkepanjangan. Namun, tragedi ini memaksa dunia untuk meninjau ulang asumsi tersebut. Bagaimana mungkin sebuah negara yang dianggap lumpuh mampu melancarkan serangan presisi dengan dampak sebesar ini? Banyak analis menduga ada kolaborasi teknologi dari pihak luar, namun tidak ada bukti konkret. Jika benar murni buatan lokal, maka Yaman baru saja membalikkan definisi kekuatan dalam dunia militer modern. Kemenangan ini bukan hanya taktis, ini adalah kemenangan simbolik, bahwa bahkan negara yang dikucilkan pun dapat berbicara keras dengan rudal, bukan hanya kata-kata. Setelah peristiwa tersebut, dunia intelijen internasional memasuki fase spekulatif. Banyak pihak mencurigai adanya celah besar dalam sistem pertahanan siber Israel. Beberapa media barat mulai membahas kemungkinan adanya zero-day attack terhadap sistem Iron Dome atau kebocoran data sensitif dari dalam Israel sendiri. Lebih lanjut, laporan tak resmi menyebutkan bahwa rudal-rudal Yaman bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga canggih secara pemrograman. Diduga menggunakan sistem GPS spoofing dan multi-phases trajectory. Rudal tersebut mampu menghindari deteksi awal radar dan menyasar titik-titik vital. Apakah ini hasil dari eksperimen teknologi drone yang selama ini diuji diam-diam? Apakah ini serangan tunggal atau bagian dari rencana berlapis? Jawabannya masih terkubur dalam puing pangkalan Yahalom. Di balik layar militer dan politik, terdapat kisah manusia. Ribuan keluarga kini kehilangan anak, ayah, saudara, atau pasangan. Karena sifat rahasia unit Yahalom, sebagian keluarga bahkan tidak tahu bahwa anggota keluarganya bertugas di pangkalan tersebut. Mereka hanya menerima pemberitahuan kematian tanpa penjelasan. Beberapa keluarga dikabarkan menerima peti kosong karena jasad tidak ditemukan. Yang lain hanya menerima lencana atau fragmen DNA. Pemakaman pun dilakukan dengan kehampaan. Tidak ada pelayat, tidak ada peluit penghormatan, hanya kesedihan tanpa bentuk. Penderitaan ini membuktikan bahwa meski konflik terjadi dalam konteks militer, dampaknya selalu menyentuh manusia biasa. PBB, NATO, dan negara-negara besar tampak canggung dalam merespons. Sebagian memilih diam, sebagian menyatakan keprihatinan, dan sebagian lagi justru menyindir kegagalan Israel dengan sarkasme diplomatis. Negara-negara Arab menggelar diskusi darurat. Di Iran dan Suriah, jalanan dipenuhi pesta kemenangan. Sementara itu, Amerika Serikat memilih langkah hati-hati. Tak ada dukungan langsung, namun ada kabar bahwa mereka mengirim tim audit sistem pertahanan ke Israel.
Apakah ini bentuk solidaritas? Atau pemeriksaan kerusakan reputasi alutsista buatan Amerikas? Serangan ini bukan sekedar konflik regional. Ini menggoyang tatanan geopolitik Timur Tengah. Efek domino mulai terasa. Negara-negara tetangga seperti Mesir, Lebanon, dan Yordania kini memperketat sistem keamanan mereka. Ketakutan akan serangan asimetris mulai menyebar. Sementara itu, Hamas dan Hizbullah disebut mulai melakukan reorganisasi taktik terinspirasi dari serangan Yaman. Di Tel Aviv, bunker sipil kembali dibuka. Sekolah-sekolah mulai menjalankan simulasi evakuasi darurat setiap minggu. Publik mulai membeli masker gas dan stok makanan, seolah mengantisipasi masa perang terbuka. Apa yang dulu hanya menjadi skenario dalam game strategi, kini menjadi kemungkinan nyata. Selain kehancuran fisik dan moral, tragedi ini memukul ekonomi Israel. Indeks saham Tel Aviv mengalami penurunan tajam. Perusahaan teknologi pertahanan mengalami kerugian miliaran dolar akibat berkurangnya kepercayaan investor. Anggaran militer yang sebelumnya difokuskan pada ekspansi teknologi, kini harus dialihkan untuk rekonstruksi dan rekrutmen darurat. Sektor pariwisata hancur total, dan startup militer mulai ditinggalkan pendananya. Para pemimpin bisnis mulai menekan pemerintah untuk segera menciptakan stabilitas. Namun Netanyahu menghadapi tekanan dari dua sisi, rakyat yang marah dan elit ekonomi yang cemas. Pemerintah Israel belum mengakui secara resmi jumlah korban, apalagi rincian kejadian. Namun, dunia telah mencatat dalam satu malam, 8.000 pasukan elit menghilang bukan hanya dari medan tempur, tetapi dari eksistensi. Serangan ini bukan sekedar operasi militer. Ini adalah pesan global tentang kerentanan, tentang ilusi kekuatan, dan tentang bagaimana rasa aman bisa lenyap dalam sekejap. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, Israel tidak hanya kalah secara fisik, tetapi juga kalah di medan rasa malu. Dalam perang, kekalahan seringkali datang bukan karena kelemahan, tapi karena ketidaksiapan menghadapi hal yang tak terduga. Malam itu, Israel bukan hanya dikalahkan oleh rudal, tetapi oleh kesombongan sistem dan keyakinan bahwa mereka tak mungkin tersentuh. Yaman, negara yang dianggap tak berdaya, justru mampu mengirimkan pesan paling keras bahwa determinasi, kejutan, dan kesederhanaan bisa mengalahkan kemewahan teknologi. Kini, Israel berdiri di persimpangan sejarah. Mereka bisa memilih untuk membalas secara brutal atau merefleksikan bahwa kekuatan sejati terletak bukan pada senjata, melainkan pada kesiapan mental menghadapi yang tak terpikirkan.